Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen pada aplikasi SeaBank. Sebelum kami melakukan pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya sendiri, Niputu Anggariani, absen 4. Kemudian yang kedua itu ada Nur Haliza Pausi, absen 20. Masuk ke materinya, apa sih SeaBank itu? SeaBank itu aplikasi perbankan digital yang menyediakan berbagai layanan perbankan secara online lewat aplikasi yang bisa diunduh via smartphone. SeaBank sendiri dulunya bernama Bank Kesejahteraan Ekonomi yang kemudian diakuisisi oleh PT Dana Dipa Arta Indonesia dan dirubah namanya menjadi PT Bank SeaBank Indonesia atau SeaBank pada 10 Februari 2021. PT Dana Dipa Arta Indonesia adalah perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Turbo Cash, anak perusahaan Sea Group, dan seperti yang kalian semua tahu, Sea Group adalah perusahaan induk Shopee. Sehingga keputusan akuisisi BKE tersebut secara tidak langsung membuat SeaBank jadi saudara barunya Shopee. Itulah yang menjadi alasan mengapa Shopee juga menawarkan usernya untuk membuat rekening di SeaBank. Oke, berikutnya ada apa aja sih fitur-fitur yang ada di SeaBank? Yang pertama itu ada transfer. Kemudahan bagi nasabah yang telah mendaftarkan akunnya pada aplikasi SeaBank dilengkapi dengan fitur transfer yang bisa digunakan untuk mengirim uang ke sesama aplikasi SeaBank ataupun ke bank lainnya dengan gratis admin. Adapun top up dan tagihan di fitur SeaBank. Nah, lewat fitur top up dan tagihan ini, kalian bisa bayar tagihan TV kabel ataupun internet, BPJS, PLN, PDAM, hingga angsuran kredit tanpa harus pindah-pindah aplikasi loh. Nah, selain top up tagihan, kalian juga bisa top up e-wallet seperti ShopeePay, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, ataupun iSaku. Banyak banget berbagai top up e-wallet yang ada di SeaBank. Oke, fitur selanjutnya adalah Kris. Dari waktu ke waktu, SeaBank terus berinovasi dan menghadirkan berbagai fitur-fitur baru. Salah satunya adalah fitur Kris ini. Dengan adanya fitur Kris, nasabah SeaBank dapat melakukan berbagai transaksi langsung dari aplikasi di merchant yang menyediakan metode pembayaran dengan Kris. Untuk menggunakan fitur Kris ini, nasabah hanya cukup memindai kode QR dari merchant yang akan dituju. Kemudian nasabah dapat memasukkan nominal transaksi dan memasukkan kode PIN-nya. Selanjutnya, nasabah dapat mengklik confirm dan transaksi menggunakan Kris pun berhasil dilakukan. Selanjutnya adalah riwayat transaksi dan statement SeaBank. Sebagai bank digital, SeaBank juga menyediakan mutasi rekening yang disebut dengan e-statement. E-statement itu sendiri merupakan catatan rekaman transaksi yang dilakukan oleh nasabah SeaBank selama 1 bulan penuh. Untuk melihat mutasi rekening SeaBank, nasabah dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, nasabah dapat membuka aplikasi SeaBank-nya terlebih dahulu. Kemudian, memilih menu saya yang berada di pojok kanan bawah, lalu mengklik menu e-statement. Setelah itu, nasabah dapat memilih periode, history, atau e-statement yang akan ingin dilihat. Setelah itu, e-statement bisa diunduh. Oke, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari aplikasi SeaBank. Yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah kemudahan akses, di mana aplikasi SeaBank itu dapat diakses di berbagai smartphone dan dapat juga diakses melalui situs resmi SeaBank itu sendiri, sehingga dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian, kelebihan yang kedua itu adalah proses buka rekening yang cepat. Untuk pembukaan rekening dari SeaBank itu semuanya menggunakan jalur online sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk pembukaan rekening. Kemudian yang ketiga adalah gratis biaya administrasi. SeaBank menggratiskan seluruh biaya administrasi bagi nasabahnya. Selain itu, SeaBank juga menggratiskan semua layanan yang dilakukan oleh nasabahnya. Misalkan adalah SeaBank menggratiskan layanan transfer antar bank yang dilakukan oleh seluruh nasabahnya. Kemudian kelebihan selanjutnya itu adalah tanpa minimum saldo rekening. Nasabah SeaBank dapat
menarik semua uangnya sesuai dengan kebutuhannya saat dibutuhkan tanpa harus khawatir bahwa saldo berada di bawah minimum. Oke, selanjutnya itu adalah kekurangan dari aplikasi SeaBank. Yang pertama itu adalah minim fitur, di mana hingga saat ini fitur SeaBank itu masih cukup terbatas. Banyak fitur di bank lain atau di aplikasi uang elektronik lainnya itu tersedia, namun di aplikasi SeaBank belum ada. Kemudian yang kedua itu tidak ada fasilitas kartu kredit di aplikasi SeaBank, di mana hingga saat ini SeaBank tidak menyediakan fasilitas kartu kredit bagi para nasabahnya, sehingga nasabah SeaBank itu tidak bisa melakukan tarik tunai, dan nasabah yang ingin melakukan tarik tunai harus mentransfer terlebih dahulu tabungan SeaBank-nya ke rekening bank lain. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami paparkan dapat bermanfaat. See you!